Intellectual person utawi wong kang den arani intelektual iku wong engage kang terlibat sapa wong in critical thinking ing dalem pemikiran kang kritis, research lan penelitian, and reflection lan penilaian about society ing sedaya permasalahan masyarakat. Ngene iki lek gak santri teko universitas gak iso para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, sobat warung santri dimanapun sobat berada, apa kabar semuanya? Semoga sobat warung santri dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga sobat semuanya terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, sobat warung santri dimanapun sobat berada, di video kali ini kita akan mereaksi atau menayangkan ulang kembali sebuah pengajian Gus Kosar ya. Tapi di sini saya akan mereaksi sebuah pengajian dari Habibuddin dan juga Gus Reza ya. Di sini beliau Gus Reza diundang di Universitas Airlangga atau Unair ya, dalam rangka Unair bersolawat. Semoga dalam pengajian nanti, dalam Mau'idah Hasanah nanti, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau, sehingga apa yang nanti kita dapatkan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sobat warung santri semuanya, sebelum kita sama-sama mendengarkan pengajian dari beliau, alangkah lebih baiknya bagi sobat semuanya yang belum subscribe di channel ini, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali bagi sobat semuanya yang sudah selalu setia, yang sudah selalu berkunjung di channel ini. Terima kasih sekali. Semoga apa yang sobat berikan bisa mendapatkan pahala yang berlimpah berupa rezeki yang bermanfaat, dan semoga apa yang sobat cita-citakan dapat terlaksana. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah atau pengajian dari beliau Habibuddin dan juga Gus Reza. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita semua diizinkan oleh Allah untuk hadir di majlis yang insya Allah sebagaimana dikatakan, majlis ini semoga menjadi raudhah min riyadil jinan, adalah taman tak ada di muka bumi. Insya Allah jenengan kalian kula malam hari ini kita semua dengan diizinkan oleh Allah untuk hadir di majlis ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang harus selalu kita syukuri atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam hari ini di tahun 2023, penghujung 2023 di bulan Desember, di mana banyak saudara-saudara kita malam hari ini bisa jadi na'udzubillah min dzalik, ada yang lagi bermaksiat kepada Allah, ada yang durhaka kepada orang tuanya, ada yang lagi melanggar perintahnya Allah. Kita semua malah ditakdirkan oleh Allah untuk memuji Allah dan kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyaklah syukur kepada Allah,
perbanyaklah sujud kepada Allah, perbanyaklah matur nuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya dari awal tadi ngajak bareng-bareng jenengan ojo nonton solawat tapi bareng-bareng membaca solawat. Solawat niki adalah salah satu majlis model malam hari ini, majlis maulid, majlis solawat diadakan. Kalau saya mengutip perkataan dari Habib Lutfi adalah majlis matur nuwun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki majlis model ngeten niki adalah diantaranya adalah majlis matur nuwun kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena berkat dimauludkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Nabi Muhammad kita mengerti yang mana yang halal dan haram. Kita berkat Nabi Muhammad kita bisa mengerti menghormati kedua orang tua kita, menyayangi orang yang lebih kecil dari kita dan menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Alhamdulillah. Oleh karenanya nyuwun sewu mas-mas niki sing sebelah kanan saya ini. Jangan lempar-lemparan botol, jangan lempar-lemparan kertas, desa kowe. Iya. Wis rame. Kowe iki wong Surabaya tapi desa kowe. Bro, tak kandani, iki universitas Erlangga, universitas yang keren ini. Malah kowe malah lempar-lemparan botol desa kowe. Pokoknya aku ngomong, dimanapun ada majelis sholawat, kalau masih ada yang lempar-lemparan kertas, apalagi lempar-lemparan botol, desa kowe. Ora levelnya Zahir Mania kowe, urung level Zahir Mania ki levelnya wong intelektual. Iya, Zahir Mania kok doharoti Allah lempar botol, desa. Wis para biar aja, inti mau merasa mosok Abidin ngonek aku desa, pancen desa. Tinggalin nang Surabaya, tinggalin nang Mojokerto, tapi gayamu desa. Solawatan kok lempar-lemparan, emang cowok apaan begitu tuh? Yang keren dong, yang keren. Kalau mau lempar tuh duit. Hebat. Wani rak sampean, berani nggak? Kalau apa? Allah, duit 1.000 wani. Botol kosong ya kabeh wani. Mosok di universitas lempar-lemparan, emang boleh? Emang boleh sedesa itu? Wes ora zamane itu 20 tahun yang lalu, 20 tahun 15 tahun yang lalu, sebelum ada internet, belum ada YouTube. Ono dangdutan, ono musik, ono apa ki lempar-lemparan botol kertas iku biyen. Ini zaman 2023, Bro. Gimana sih lo? Norak lu. Ora cocok aku ngono ki. Perbaiki kalau ada acara lagi sama saya di Surabaya, mau di universitas atau di tempat lain, yang keren dong, yang keren. Ya, setuju ya? Kayak cewek-ceweknya nih, keren, masya Allah malam hari ini luar biasa. Iki rapi-rapi, kudunge iki khusus tuku gua Azhar 500.000 kudunge iki. Ya, mbok kudung model pasmina, segitiga, segi pitu, segi wolung, bola ngerti aku. Pokoknya kudunge macam-macam saiki. Wes, jangan lempar-lemparan. Ketahuilah bahwa setiap Anda datang di majelis sholawat, yakin, jenengan yakin aja, wis ora sanggup dalil-dalilan. Orang mencintai Nabi itu nggak butuh dalil yang soheh, tapi membutuhkan hati yang soheh. Ngono, setuju ya? Pun yakin mawon, jenengan yakin setiap datang di majelis sholawat di mana dibacakan riwayat Nabi, Nabi ada di situ memandang Anda. Mosok dipandang kanjeng Nabi, wah, emang boleh begitu? Nggak level loh. Perbaiki yang lebih bagus lagi. Zahir Mania insya Allah orang yang intelek, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang ngerti akhlak. Setuju ya? Ojo nambahi beban panitia. Iki wis Universitas Erlangga ngadakno acara ngene sampean matur nuwun. Ndak ditarik tiket, ndak ditarik biaya, gratis. Wis gratis ruwet sampean iki. Desa.
Saya nggak sombong. Coba bayangkan, saya baru 3 hari yang lalu baru pulang dari Hong Kong. Di Hong Kong tuh kalau mau datang sholawatan, bayar tiketnya $100. $100 berarti kalau uang Indonesia 190.000. Sampean gratis, malah koyo ngono. Gak bahaya ta ngono iki. Dirubah ya. Setuju ya? Tak tungake yang tidak, saya doakan yang tidak lempar-lemparan kertas, mudah-mudahan hidupnya dimuliakan dunia dan akhirat oleh Allah. Sugih kabeh, mulya kabeh. Apa iki maneh tungone akeh iki? Aku rada lali tungone. Wis pokoke tak tungake sing apik-apik, insyaallah hidupnya bahagia semua. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini masih banyak solawat-solewat, gosidah-gosidah, masih ada alamat anak soleh, nasabai kanjeng Nabi, ada solawat madayuhuna, ada solawat khairul bariyah, solawat akelah. Tapi sebelumnya saya mau istirahat sebentar, saya mau minum-minum dan mau cicipi roti. Wis disiapno karo Pak Rektor, dak dipangan dak enak aku. Waktu ini kita akan mendengarkan serius, khusyuk, kita resapi, kita renungi, kita ikuti bersama-sama nasihat tausiah mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita yang mulia akhina Ki Haji Reza Ahmad Zaid LCMA atau Gus Reza dari Lirboyo. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, habaibanal kurama, wabil khusus kepada beliau guru kita Al-Habib Zainal Abidin matta'anallah bituli hayatih. Semoga beliau selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan setiap urusannya, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan segala sesuatu hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sivitas Akademika Universitas Airlangga, kepada beliau yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga, semoga beliau selalu mendapatkan kemudahan di setiap tugas-tugasnya, diberi kemudahan di setiap urusannya. Amin. Kepada beliau Profesor Joko Santoso, Senat Akademik Universitas Airlangga yang saya hormati, para wakil rektor, para dekanat, para dosen yang saya hormati, staf dan karyawan, Zahir Mania, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi beliau dawuh kalau Zahir Mania ini adalah kumpulan daripada orang-orang yang intelektual, betul? Orang-orang yang memiliki pemikiran yang progresif, betul? Orang-orang yang mengedepankan akhlakul karimah, betul? Zahir Mania selalu mengedepankan keilmuan, betul? Maka dari itu di setiap
Majelis Zahir Mania selain kita bersolawat juga ada pengajiannya. Selain kita mengaji, nanti juga akan ditutup dengan doanya. Ini tugas berat bagi saya. Kalau tadi beliau sudah dawuh Zahir Mania kumpulan orang-orang intelektual, jadi saya harus memaksa diri saya seakan-akan saya ini adalah orang yang intelektual. Akan tetapi mohon maaf kalau jauh dari apa yang diharapkan. Teringat dengan satu makalah Beb, yang dimaksud dengan intellectual person who engage in critical thinking, research and reflection about society. Artinya apa jal Zahir Mania? Kalau kata Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga dimaknani nggawe cara Jawa, intellectual person utawi wong kang den arani intelektual iku wong engage kang terlibat sapa wong in critical thinking ing dalem pemikiran kang kritis, research lan penelitian, and reflection lan penilaian about society ing sedaya permasalahan masyarakat. Ngene iki lek gak santri teko universitas gak iso para rawuh. Sampeyan tepuk tangan iki ngerti artine ta? Wis pokoke ngomong ya ngerti, kita termasuk Zahir Mania sing kategorine wong intelektual. Amin. Jadi yang dimaksud dengan orang yang intelektual itu adalah orang yang selalu terlibat dalam segala permasalahan masyarakat dan dia memiliki pemikiran yang kritis. Yang kedua, dia memiliki pengalaman dan penelitian, dan yang ketiga, dia memiliki penilaian terhadap segala permasalahan masyarakat. Dia mampu memberikan solusi untuk semua permasalahan masyarakat. Inilah intellectual person dan inilah Zahir Mania. Tepuk tangan untuk kita semua. Ngajine lek nanggone universitas itu apa maneh tadi Habib Bidin dawuh kalau beliau mau menikmati daharan terlebih dahulu. Nanti Beb kalau sudah selesai daharan habis mohon saya dijawil pengajian selesai. Rodo angel ngaji di universitas, harus ditambahi sasi-sasi seakan-akan mengedepankan bahasa-bahasa kontemporer yang intelektual, yang modern. Tapi fa insya Allah ketika kita melakukan sholawatan, ketika kita menghimpun satu majelis sholawat di tengah-tengah lembaga pendidikan seperti universitas, saat ini malam hari ini di Universitas Airlangga, berarti kita menebarkan virus-virus barokah sehingga menjadikan Universitas Airlangga sebagai bagian daripada taman-taman surganya Allah. Shallu ala Muhammad. Maka semakin sering Pak Rektor mengadakan acara semacam ini, kalau bisa setiap malam Jumat, berarti setiap malam Jumat Pak Rektor membangun taman surga di Universitas Airlangga. Saya setuju lek saben malam Jumat diadakan maulutan, tapi saya tidak setuju kalau setiap malam Jumat saya yang diundang. Jadi yang dimaksud dengan intellectual person adalah seseorang yang memiliki pemikiran yang kritis, kemudian dia memiliki penelitian,
kemudian dia memiliki penilaian reflection terhadap segala permasalahan masyarakat. Ini adalah 3 syarat daripada intellectual person. Malam hari ini kita bersama-sama bersolawat di tengah-tengah lembaga yang selalu mengedepankan intelektualisme. Semoga ilmu yang didapatkan oleh semua sivitas akademika, yang didapatkan oleh semua mahasiswa dari khususnya Universitas Airlangga menjadi ilmu yang manfaat, maslahah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwasannya ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal madinah fatatiha min babiha. Rasulullah mengatakan, aku ini adalah madinatul ilmi, aku ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintu daripada kota ilmu. Faman aradal madinah fatatiha min babiha. Barang siapa yang menginginkan masuk ke dalam kota ilmu, maka dia harus memasukinya melalui pintu-pintu kota tersebut. Rasulullah adalah pusat daripada keilmuan. Rasulullah dikatakan sebagai al-ummi, ini yang artinya adalah pusat daripada keilmuan. Saya mendapatkan satu pesan wejangan tausiah dari Al-Habib Lutfi ibn Yahya ketika ada di kediaman beliau, Bib, di kamar beliau. Pada waktu itu panjenengan nggak ada di sana, Bib. Saya diberi satu pesan tausiah tentang apa yang dimaksud bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabiyul Ummi. Kalau banyak orang mengatakan bahwa al-ummi itu adalah sifat bagi orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kita sering mengatakan seperti itu, Prof. Rasulullah adalah nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan nabi yang tidak bisa menulis. Tapi jangan serta-merta ini kemudian ditafsirkan menjadi nabi yang betul-betul tidak bisa membaca, nabi yang betul-betul tidak bisa menulis sama sekali. Maksudnya adalah Rasulullah memiliki sifat tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kalau dinisbatkan kepada Rasulullah, ini menjadi suatu hal yang positif. Berbeda kalau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ini dinisbatkan kepada kita manusia biasa, maka itu menjadi sifat yang negatif. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Rasulullah tidak membaca, menulis kitab-kitab sebelum Rasulullah, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah pusatnya ilmu. Kita nggak butuh, Rasulullah tidak butuh untuk menulis, untuk membaca, tapi kita yang butuh. Kita yang butuh menulis dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita harus bisa membaca karena kita butuh bisa membaca untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kira-kira understand atau paham atau tidak? Jadi yang namanya sifat bisa menulis, yang namanya sifat bisa membaca, itu nggak perlu terus kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah pusatnya ilmu. Dari Rasulullah kita mengambilnya dengan cara kita bisa membaca, dengan cara kita bisa menulis. Maka inilah yang dimaksud daripada Rasulullah disebut sebagai nabi yang ummi.
Sayyidina Ali disebutkan oleh Rasulullah sebagai pintunya ilmu. Kalau Rasulullah ini dikatakan sebagai Madinatul Ilmi atau kotanya ilmu, kemudian Sayyidina Ali ini menjadi representasi daripada para sahabat. Sekarang sahabat tidak ada, diteruskan oleh tabi'in. Tabi'in sekarang tidak ada, diteruskan oleh tabi'in. Tabi'in sekarang sudah tidak ada, diteruskan oleh para imam, diteruskan oleh para ulama. Maka kita mengambil ilmunya Rasulullah itu melalui pintu para ulama yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau seseorang mengambil ilmu tidak melalui pintu ilmu, itu sama dengan orang yang masuk rumah tapi tidak melalui pintunya. Dia masuk rumah tapi melalui jendelanya. Dia masuk rumah tapi melalui gentengnya. Kira-kira siapa orang yang semacam ini? Siapa orang yang semacam ini? Maling. Maka dari itu pelajarilah ilmu. Pelajarilah khususnya ilmu agama melalui pintu yang tepat, yaitu berasal dari para ulama. Ilmu yang kita pelajari, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, betul beliau membagi-bagi ilmu. Ada yang namanya ilmu yang hukumnya fardu ain ketika kita mempelajarinya. Ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah ketika kita mempelajarinya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu yang fardu ain itu wajib dipelajari oleh setiap muslim, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesohihan dia dalam beribadah. Panjenengan harus tahu bagaimana caranya sholat, panjenengan harus tahu bagaimana caranya berpuasa, haji dan lain sebagainya. Akan tetapi ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah kita pelajari, yang artinya kalau ada satu kumpulan orang mukmin, orang muslim, dari mereka ada yang mempelajarinya, maka sudah hilang tanggung jawab, hilang sudah yang namanya urusan dosa untuk orang-orang muslim yang lain. Contohnya seperti apa? Ilmu kedokteran. Contohnya seperti apa lagi? Ilmu teknik-teknik pembangunan dan lain sebagainya. Kalau ini tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang masuk dalam kategori mereka-mereka yang berdosa. Alhamdulillah, Universitas Airlangga memiliki fakultas-fakultas, baik itu yang vokasi ataupun yang non vokasi, baik itu yang berlatar belakangkan profesi atau yang lainnya. Ini sudah menjadi satu jimat. Ini sudah menggugurkan kita semuanya untuk tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada Universitas Airlangga. Tepuk tangan untuk Universitas Airlangga. Tapi Al-Imam Al-Ghazali memisah-misah ilmu itu bukan berarti Al-Imam Al-Ghazali mendikotomikan ilmu. Bukan berarti Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu ini lebih rendah daripada ilmu yang satunya, ilmu ini lebih tinggi daripada ilmu yang satunya. Tidak. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di situ ada al-ilmu ad-diniyah, ada al-ilmu ad-dunyawiyah, ada al-ilmu ad-tibbiyah. Tapi maksudnya adalah mengklasifikasikan ilmu, membagi-bagi ilmu dengan segala macam-macamnya ilmu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan siapapun yang mempelajari ilmu, apapun bentuk ilmunya, ketika dia mengatakan saya mempelajari ini karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, dan juga mempelajarinya karena li'la'i kalimatillah, maka
setiap detik dia belajar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa, apapun jurusan kalian, apapun fakultas kalian, ketika kalian masuk ke universitas dengan niat tolabul ilmi, kemudian niat aku lakukan ini semuanya karena Allah, aku lakukan ini semuanya karena ingin menegakkan agama Allah, maka setiap detik engkau pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalian harus semangat dalam belajar. Ingat, yang namanya semangat atau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan himmah. Kata para ulama tasawuf, dan ini diadakan juga, ditulis juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yatirul mar'u bihimmatihi kama yatirut tayru bijanahaihi. Orang terbang dengan semangatnya layaknya seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Kalian bisa menggapai cita-cita kalian dengan catatan kalian memiliki semangat yang tinggi. Kalian bisa terbang untuk menggapai harapan kalian dengan catatan kalian memiliki semangat yang tinggi atau yang dikatakan dengan himmah. Ada satu pertanyaan dalam kajian tasawuf, mana yang lebih penting antara niat hati dengan semangat yang dimiliki oleh seseorang? Antara niat dengan semangat, mana yang lebih dikedepankan? Kata para ulama tasawuf, bahkan Al-Imam Al-Ghazali lebih mengedepankan himmah, lebih dikedepankan. Kenapa? Karena li'anna qalbaka tabi'un li himmatika. Karena qalbumu, karena hatimu, karena niatmu ini tergerak oleh semangatmu. Ketika kau punya semangat, maka hatimu pasti akan mengikuti semangatmu kemana dia pergi. Tapi ketika kau tidak memiliki semangat, hatimu akan diam dan tidak memiliki pergerakan. Semoga barokah sholawat ini, insya Allah segenap Sivitas Akademika, Universitas Airlangga, dan juga segenap para alumni Universitas Airlangga memiliki semangat yang tinggi dalam membangun negeri, semangat yang tinggi dalam bertolabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sudah habis konsumsi yang ada di depan Habibidin, dan juga satu gelas juga sudah selesai. Berarti sudah waktunya mic ini saya serahkan kembali kepada beliau. Shallu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat warung santri semuanya, tadi kita sudah sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau Gus Reza ya. Begitu panjang lebar beliau mengartikan intellect person, dan beliau muradkan menggunakan bahasa Jawa ya, bahasa kitab. Dan semoga apa yang tadi beliau sampaikan, semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambahkan ilmu untuk kita semuanya, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya, dan apa yang tadi beliau sampaikan juga bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sobat warung santri semuanya, mungkin cukup sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di video kali ini. Nanti kita bisa bertemu di video berikutnya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.